Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi di pembelajaran daring pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA untuk kelas 8 SMP Islam Sunan Bejagung. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah sistem gerak manusia, atau lebih spesifiknya di materi rangka dan sendi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga kalian juga semangat untuk belajar. Berdoa mulai. Mari kita perhatikan dan kita renungkan gambar berikut ini. Apa yang terjadi apabila kita tidak mempunyai rangka? Tentu kita tidak bisa berdiri dengan tegak, karena kita berdiri ini ditopang oleh rangka sehingga kita itu bisa berdiri dengan tegak. Sekarang mari kita cermati pengertian dari rangka. Rangka merupakan susunan berbagai macam tulang, otot, dan sendi yang saling bekerja sama untuk menimbulkan pergerakan. Rangka pada manusia terletak di dalam tubuh. Oleh sebab itu, rangka pada manusia disebut endoskeleton. Jenis-jenis tulang menyusun rangka manusia itu kira-kira berjumlah 206 buah. Berikutnya, fungsi rangka atau tulang. Rangka atau tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Rangka atau tulang juga berfungsi sebagai alat penopang tubuh sehingga tubuh kita bisa berdiri dengan tegak. Rangka atau tulang juga berfungsi sebagai pemberi bentuk pada tubuh. Misalnya, tulang-tulang tengkorak memberi bentuk wajah pada manusia. Rangka juga berfungsi sebagai pelindung bagian tubuh yang lunak. Contohnya melindungi bagian otak, jantung, paru-paru, dan sumsum tulang belakang dan lain-lain. Rangka juga berfungsi sebagai pembuat sel-sel darah merah. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu tulang pipa, yang kedua tulang pipih, yang ketiga tulang pendek, dan yang terakhir, yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Tulang pipa contohnya yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki, dan tulang selangka. Yang kedua adalah tulang pipih. Tulang pipih yaitu tulang yang berbentuk pipih. Terdapat pada tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek yaitu tulang yang terdapat pada pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan, yaitu terdapat pada tulang punggung. Itulah macam bentuk tulang. Berikutnya yaitu tulang penyusun rangka manusia. Penyusun rangka manusia terdiri dari 3 macam tulang. Yang pertama yaitu tulang tengkorak, yang kedua tulang anggota badan, yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak adalah tulang yang membentuk bagian kepala manusia. Tulang-tulang ini melindungi otak yang ada di dalamnya. Tulang tengkorak terdiri atas tulang tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala dan tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang tengkorak bagian muka atau wajah terdiri atas 2 buah tulang rahang atas, 2 buah tulang rahang bawah,
2 buah tulang langit-langit, 2 buah tulang hidung, 2 buah tulang pipi, 2 buah tulang mata, dan 1 tulang pangkal lidah. Pada tulang muka atau wajah, hanya tulang rahang bawah yang dapat digerakkan terhadap tulang rahang atas, yaitu pada saat kita mengunyah atau berbicara. Berikutnya, tulang tengkorak bagian tempurung kepala. Terdiri atas tulang kepala belakang, 2 buah tulang ubun-ubun, 1 buah tulang dahi, 2 buah tulang baji, 2 buah tulang pelipis, dan 2 buah tulang tapis. Yang kedua adalah tulang anggota badan. Tulang anggota badan terdiri atas 3 macam bagian, yaitu yang pertama bagian dada, yang kedua bagian belakang, dan yang ketiga adalah bagian gelang. Tulang anggota badan itu sendiri berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang terletak di dalam rongga badan. Misalnya jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Pada bagian dada terdiri dari 3 macam ruas tulang. Ruas tulang yang pertama yaitu tulang hulu. Pada gambar ditunjukkan dengan huruf A. Ruas tulang yang kedua adalah tulang dada. Pada gambar ditunjukkan dengan huruf B. Ruas tulang yang ketiga adalah tulang taju pedang. Pada gambar ditunjukkan dengan huruf C. Berikutnya, tulang anggota badan bagian belakang. Tulang anggota badan bagian belakang terdiri atas tulang atlas, tulang leher, tulang punggung, tulang rusuk, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Tulang penyusun rangka yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas tulang anggota gerak bagian atas atau tangan dan tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki. Pada tulang anggota gerak bagian atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang gelang bahu, tulang belikat, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari. Selanjutnya yaitu tulang anggota gerak bagian bawah. Tulang anggota gerak bagian bawah terdiri dari tulang gelang panggul, tulang ekor, tulang duduk, tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari-jari kaki, dan tulang mata kaki. Untuk letak bagian tulang-tulang tersebut, silahkan amati gambar pada slide dan lihat bagian-bagian keterangan huruf-hurufnya. Selanjutnya yaitu sendi. Hubungan antar tulang akan membentuk yang namanya persendian. Tulang tersebut dihubungkan oleh struktur yang disebut ligamen. Tanpa adanya sendi, tulang-tulang akan bersifat kaku sehingga sulit untuk bergerak. Jadi, kita bisa bergerak dengan lemas itu karena ada persendian pada tulang kita. Berdasarkan sifat gerak yang ditimbulkan, sendi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati atau sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak bisa digerakkan. Contohnya pada tulang tengkorak. Yang kedua adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak atau diartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang itu secara bebas. Yang ketiga adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku atau amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Jadi pada sendi kaku atau amfiartrosis ini gerakan tulang itu dibatasi atau
tulang tersebut pergerakannya terbatas. Contohnya yaitu tulang pergelangan tangan. Berikut macam-macam sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak atau diartrosis dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Misalnya, persendian antara gelang panggul dengan tulang paha. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel merupakan persendian yang memungkinkan pergerakan ke satu arah, seperti gerakan pintu atau jendela. Contoh sendi pada anggota tubuh kita yaitu sendi pada siku-siku dan sendi pada lutut. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar yaitu persendian di mana tulang yang satu berputar mengitari tulang lainnya, atau sendi yang memungkinkan gerakan memutar. Contoh dari sendi putar adalah sendi pada tulang leher. Yang keempat adalah sendi geser. Sendi geser adalah persendian di mana ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Sendi geser juga memungkinkan pergeseran tulang. Contoh dari sendi geser yaitu sendi yang terdapat pada tulang belakang. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah sendi pelana. Sendi pelana yaitu persendian di mana tulang mampu bergerak kedua arah. Atau bisa juga sendi yang memungkinkan gerakan memutar atau melengkung. Contoh dari sendi pelana adalah sendi pada ibu jari. Demikianlah pembelajaran singkat tentang rangka dan sendi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.